Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fa hadhihi al-qadiyatu laysat kharijatan 'anil qadiyataini. Jikalau kamu berkata atau bertanya, sesungguhnya qadiyah ini tidaklah keluar daripada dua qadiyah. Yang dimaksud hadhil qadiyah adalah an-nabidu haramun. An-nabidu haramun. Kalau ada pertanyaan, an-nabidu haramun itu kan tidak keluar dari dua qadiyah yang pertama. Dua qadiyah yakni muqaddimah yang menjadi muqaddimah ula dan qadiyah yang menjadi muqaddimah yang kedua. An-nabidu muskirun wal muskiru haramun, lalu an-nabidu haramun. An-nabidu haramun itu kan tak keluar dari dua qadiyah yang pertama. Walaysat zaidatan alaihima, dan tidak lebih daripada qadiyataini. Kalau kamu bertanya seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah, annama tawahhamta haqqun min wajhin wa walatun min wajhin, bahwa sesungguhnya yang kamu bayangkan itu adalah benar dari satu sisi, tapi keliru di sisi yang lain. An-nabidu haramun itu kan di depan dikatakan sebagai natijah kan. Di mana salahnya, di mana benarnya? Amal ghalatu, adapun salahnya ialah fahuwa, maka adapun ghalat, anna hadhihi qadiyatun salisatun, bahwa sesungguhnya ini an-nabidu haramun adalah qadiyah yang ketiga, yang posisinya sebagai natijah. Li'anna qaulaka an-nabidu haramun ghairu qaulika an-nabidu muskirun. Karena perkataanmu an-nabidu haramun itu bukanlah perkataanmu an-nabidu muskirun. Wa ghairu qaulika, dan bukan perkataanmu al-muskiru haramun. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada tiga qadiyah ya. An-nabidu haramun itu beda dengan an-nabidu muskirun, dan beda juga dengan al-muskiru haramun. Bal hadhihi salatu muqaddimatun mukhtalifatun, bahkan adapun yang tiga ini adalah beberapa muqaddimah yang berbeda. Mungkin yang dimaksud beberapa qadiyah ya. Karena yang ketiga itu bukan muqaddimah tapi kesimpulan. Walaysa fiha takrirun aslan, dan tidaklah terdapat pada hadis salas, tidak terdapat pengulangan sama sekali, karena 1, 2, dan 3 itu berbeda, jadi tak terjadi pengulangan. Balin natijatu al-lazimatu ghairul muqaddimati al-multazamati, melainkan adapun natijah yang pasti lahir bukanlah beberapa muqaddimah yang jadi pegangan. Muqaddimahnya adalah an-nabidu muskirun wal muskiru haramun, lalu lahir natijah an-nabidu haramun. Salahnya di situ. Wa amma wajhu kaunihi haqqan, adapun alasan adanya perkataanmu adalah benar, kan ada benarnya. Fahuwa, maka adapun wajhu kaunihi haqqan,
anna qaulaka ialah bahwa sesungguhnya perkataanmu al-muskiru haramun. Perkataanmu al-muskiru haramun, adapun yang memabukkan itu adalah haram. Yasmalu adalah mencakup apa al-muskiru haramun biumumihi dengan keumumannya al-muskiru haramun, mencakup an-nabidh kepada nabidh, alladzi nabidh huwa yang adapun ladzi ahadul muskirati adalah salah satu dari hal-hal yang memabukkan. Memang ada benarnya karena pernyataan al-muskiru haramun di dalamnya tercakup bahwa an-nabidhu haramun. Ya kan? Apa bedanya muskir dan nabidh? Nabidh itu pasti muskir, muskir itu belum tentu nabidh. Muskir itu umum, nabidh itu khusus. Khusus kan include di dalam umum. Faqauluka an-nabidhu haramun, adapun perkataanmu an-nabidhu haramun, yang tawi adalah tercakup, include fihi di dalam perkataan al-muskiru haramun. Ya. An-nabidhu haramun yang dijadikan kesimpulan itu sesungguhnya kan sudah include, masuk di dalam pernyataan al-muskiru haramun. Ya. Lakin bil quwwati la lil fi'li, akan tetapi secara potensial bukan secara real. Masuk bil kuwah secara potensial, la bil kuwah tidak secara real. Ya. Ada potensial, ada real. Ya kan? Orang mengatakan al-khamru muskirun, khamr itu memabukkan. Apakah potensial, apa real? Kalau orang mengatakan al-khamru muskirun, sementara khamrnya masih ada di dalam botol, belum diminum, yaitu namanya memabukkan secara potensial. Punya potensi untuk memabukkan. Tapi ketika sudah diminum dan orangnya benar-benar mabuk, itu namanya muskir bil fi'li. Real mabuk. Ya. Di sini juga an-nabidhu haramun itu sesungguhnya masuk di dalam pernyataan al-muskiru haramun, tapi masuk secara potensial, bukan masuk secara real. Wa qad yahduru al-amu fi dhihni wa la yahduru al-khasu. Kadang hadir apa yang umum di dalam pikiran, tapi tidak hadir apa yang khusus. Orang mengatakan rajulun laki-laki, hadir di dalam pikiran, tapi tidak hadir orang yang namanya Muhammad di dalam pikiran. Faman qala, barang siapa mengatakan al-jismu mutahayyizun, jisim itu pasti mengambil tempat. Rubama la yaktur bibalihi, mungkin tidak terlintas di dalam pikirannya aman. Zalikal waqta, pada waktu itu, an-nas sa'laba mutahayyizun, bahwa sesungguhnya kancil itu mengambil tempat. Apa hubungannya kancil dan jisim? Kancil itu merupakan bagian daripada jisim. Kan? Orang mengatakan jisim itu mengambil tempat. Kata-kata jisim terlintas di dalam pikiran, tapi bisa saja kancil sebagai yang khos tak terlintas di dalam pikiran. Yang am terlintas, yang khos tak terlintas. Wadrubama la yaktur bibalihi as-sa'labu fadlan an yakturu bibalihi annahu mutahayyizun. Bahkan mungkin tak terlintas di dalam benaknya aman, tak terlintas apa kancil. Fadlan an ayyakturu bibalihi annahu mutahayyizun, apalagi terlintas di dalam benaknya aman bahwa sesungguhnya kancil itu adalah mengambil tempat. Kalau orang mengatakan al-jismu mutahayyizun,
Bisa saja sa'lab sebagai barang jisim itu tak terlintas. Bahkan bukan hanya sa'labnya, apalagi bahwa kancil itu mengambil tempat tambah tidak terlintas. Ini sebagai contoh. Jadi kadang-kadang yang itu terlintas di dalam benak, sementara yang khos itu tidak. Seperti al-muskiru haramun. Al-muskiru itu kan An-nabi itu haramun, itu khos. Ketika mengatakan al-muskir, muskirnya masuk dalam pikiran. Tapi kadang-kadang tak terlintas yang namanya nabi. Fa'idzan an-natijatu mawjudatun fi ihdal muqaddimataini. Jadi kesimpulan itu sesungguhnya adalah terdapat di dalam salah satu di antara dua muqaddimah. An-nabi itu muskirun, wa kullu muskirin haramun. Sesungguhnya apa yang nanti dijadikan kesimpulan sudah ada dalam muqaddimah itu, tapi bil quwwatil qaribati, dengan potensi yang dekat, bukan real. Wal mawjudu bil quwwatil qaribati, adapun barang maujud secara potensial yang dekat, rubbama yudhannu, bisa mungkin saja diduga, annahu, bahwa sesungguhnya mawjud bil quwwah adalah mawjudun bil fi'li, mawjud secara real. Ini jawaban terhadap pernyataan bahwa sesungguhnya yang ketiga itu tidak ada yang ketiga, cukup muqaddimah ula, muqaddimah tsaniyah. Untuk apa yang ketiga? Jawabannya tadi. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadihin natijata, bahwa sesungguhnya kesimpulan ini, la takhruju minal quwwati ilal fi'li, itu tidak lahir, tidak keluar, tidak lahir dari yang potensial kepada yang real, bimujarradil ilmi bil muqaddimataini, hanya semata-mata tahu dengan dua muqaddimah. Dengan hanya tahu pada dua muqaddimah, maka kesimpulan itu masih bersifat potensial, bukan real. Ya. Malam tuhdir al muqaddimataini fi dzihni, sepanjang engkau tidak menghadirkan dua muqaddimah di dalam pikiran. Wa tukhdir bibalikah, dan sepanjang engkau tidak menterlintaskan di dalam benakmu, wajh wujudin natijati, akan alasan adanya natijah, fil muqaddimataini, di dalam dua muqaddimah, ada bil quwwati, secara potensial. Fa idza ta'ammalta dzalika sarat an-natijatu bil fi'li. Bila mana engkau merenungkan akan hal itu, maka menjadilah kesimpulan itu menjadi sesuatu yang real kalau direnungkan. Idza yab'udu, karena tak mustahil. Bisa tak mustahil, bisa tidak jauh, tak ganjil, tak aneh. Tidak aneh, tak mustahil, an yandura an-nadiru ila baulatin muntafihatil batni. Tidak mustahil ada orang yang melihat kepada seekor bagel muntafihatil batni, yang kembung perutnya. Bagel itu adalah hayawan hasil kawin silang antara kuda betina dengan keledai jantan. Lahirlah yang namanya bagel. Bagel ini tidak mungkin melahirkan anak. Bagel ini pasti tidak punya anak. Mungkin saja ada orang melihat bagel,
melihat bahwa perutnya itu kembung besar ya. Fayatahwahamu annaha hamilun, lalu dia membayangkan, menyangka bahwa bagel itu adalah hamil. Oh ini hamil ini. Karena belum ada analisa ya. Bisa saja menduga dia hamil. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu kepada Nadir, hal ta'lamu annal baghlata akirun la tahmilu, apakah kamu tahu bahwa baghl itu adalah mandul yang tak mungkin hamil? Fayaqulu, maka menjawab siapa Nadir, na'am, iya saya tahu bahwa baghl itu tidak mungkin hamil. Wa hal ta'lamu anna hadhihi baghlatun, apakah kamu tahu bahwa ini adalah baghl? Fayaqulu na'am, lalu dia menjawab iya, tapi kok punya dugaan dia itu hamil ya. Fayuqalu, lalu dikatakan kaifa tawahhamta annaha hamilun, bagaimana mungkin kamu menyangka baghl itu hamil? Fayata'ajjabu min tawahhumi nafsihi, maka dia heran terhadap sangkaan dirinya. Iya ya. Ma'a ilmihi bil muqaddimataini, padahal dia tahu dengan dua muqaddimah itu. Oleh karena itu penting yang natijah yang dikatakan ketiga itu harus dikeluarkan. Idznadumuhuma, karena adapun susunannya muqaddimataini adalah begini. Anna kulla baulatin akirun, bahwa setiap bagel itu adalah pasti mandul. Wa hadhihi baulatun, adapun ini adalah bagel. Fahiya idzan akirun, dengan demikian dia itu adalah mandul. Jadi pentingnya mengeluarkan natijah ini ya kan. Wal intifahu lahu asbabun, adapun yang namanya intifak kembung itu memiliki sebab-sebab. Fa'idzan intifaquha min sababin akhar, jadi kembungnya bagel itu adalah karena sebab yang lain. Itu merupakan penjelasan terhadap bahwa kadang-kadang yang am itu tersirat di dalam benak, sementara yang khos itu belum. Walamma kana sababul khasu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.